Halo Sobat Globi, kita balik lagi di channel Global Art Creativity Center. Nah, kali ini kita akan menggambar Kate Bishop. Oke, jadi Kate Bishop ini kalau di komik itu adalah penerusnya dari Hawkeye. Nah, penasaran kan kayak gimana cara bikinnya? Yuk kita langsung mulai aja gambar Kate Bishop. Kita akan mulai dari wajahnya terlebih dahulu. Kita akan gambar di sini untuk wajahnya. Nah, di sini kita akan membuat wajahnya ini menghadap ke samping kanan. Jadi agak sedikit menyerong. Nah, kalau sudah, kita akan coba bikin telinganya. Oke, nah dari sini kita akan coba membuat poni rambutnya dulu ya, supaya kita lebih mudah untuk membuat fitur wajahnya. Kita akan buat poninya garis lengkung seperti ini. Nah, stop sampai sini di pertengahan, lalu kita sambung lagi di poni yang sebelahnya. Jadi belah tengah gitu rambutnya. Nah, kalau sudah kita boleh bikin ada helaian-helaian rambut di bagian dalam poninya. Nah, secukupnya aja. Oke, nah kalau sudah, sebelum kita lanjutkan rambutnya, kita akan coba bikin fitur mata, hidung, dan mulutnya dulu. Pertama-tama kita akan ke mata sebelah kiri dulu. Nah, untuk permulaan kita bisa bikin garis lengkung seperti ini. Oke, kalau sudah kita langsung ke bagian bola matanya. Lalu kita tutup di bagian bawahnya. Nah, kalau sudah kita akan bikin highlightnya dan juga bagian bulat bagian dalam supaya nanti kita warnai. Lalu matanya satunya lagi. Nah, karena dia menghadap ke samping, berarti otomatis mata sebelah kiri itu lebih lebar dibandingkan dengan mata sebelah kanan. Oke, nah kalau sudah kita boleh berikan bulu mata, lalu ada kelopaknya, dan alisnya. Kalau sudah, kita akan coba bikin hidungnya. Jadi kecil kayak gitu aja garisnya. Lalu untuk bibirnya kita boleh bikin garis lengkung. Sebelah sini lebih pendek. Lalu ada lagi bagian bibir bawahnya. Nah, supaya bibirnya terlihat lebih bervolume ya. Oke, kalau sudah kita akan coba bikin rambutnya. Nah, dari pertengahan titik ini kita boleh bikin garis ke atas tapi masih lengkung. Dan arahnya ke kiri. Lalu kita bisa bikin pembagian rambutnya di bagian sini satu, dan di bagian sini satu, cuman gak selebar yang di sini ya. Nah, untuk yang ini kita bikin sampai sini aja. Karena rambut Kate Bishop ini cenderung agak bergelombang, jadi kita boleh bikin tekstur rambutnya ini dia seperti berkibar gitu ya. Jadi kita boleh bikin senatural mungkin dengan menambahkan helaian-helaian secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Oke, lalu kita bisa bikin garis-garis helaian rambut di bagian belahan rambutnya. Nah, di bagian sini-sini kecil-kecil aja, nggak perlu terlalu banyak. Oke, nah kalau sudah kita lanjutkan rambut sebelah kirinya. Karena nanti rambutnya ini akan terpotong sama bagian badannya dan juga tangannya. Jadi rambutnya kita boleh bikin segini dulu aja. Nanti kita akan lanjutkan lagi saat sudah sampai ke bagian bawahnya. Oke, selanjutnya kita akan coba bikin lehernya. Nah, untuk lehernya segini. Garis agak diagonal, cuman gak terlalu diagonal banget. Lalu kita tutup dengan bagian kerah bajunya, kerah kostumnya. Bentuk lengkung seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan bikin kerah bajunya sedikit. Oke, nah karena di sini saya mau bikin posenya sedang memanah. Jadi lengan dan tangan sebelah kanan saya akan bikin posisinya merentang. Kita akan bikin lengan atasnya dulu, segini dulu untuk lengan atas. Lalu kita lanjut ke lengan bawahnya. Lalu kita masuk ke bagian jempolnya, kecil aja untuk jempolnya, dan bagian
tangan-tangan yang lain seperti jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis dan jari kelingking. Oke, nah kalau sudah kita akan lanjutkan bagian lengan bawahnya. Kita akan mulai dari sini dulu, lalu kita lanjutkan lagi ke bagian sini. Nah, sampai sini dulu aja kita bikinnya. Oke, kalau sudah kita akan coba bikin badan sebelah sininya dulu. Nah, cukup sampai sini. Kalau sudah, sebelum kita bikin badan yang satunya lagi, kita akan coba bikin telapak tangannya dulu, yang sebelah kiri. Kita akan bikin dari sini dulu. Lalu jari-jarinya yang lain. Nah, jadi dia posenya seperti mau memanah. Oke, kalau sudah kita akan bikin lengan bawah sampai sikunya. Oke, nah kurang lebih segini ya. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan bagian bahu sebelah kiri. Oke, lalu di sini masih kelihatan sedikit bagian tangannya, lengan atasnya. Nah, kita bikin sampai sini aja. Kalau sudah, kita akan lanjut ke bagian dada sampai bagian perutnya. Oke, nah kalau sudah, kita akan coba bikin beltnya dulu ya, atau ikat pinggangnya. Nah, untuk ikat pinggangnya garis lengkung. Terus di sini ada bagian terusannya. Bagian bawahnya sama kayak bagian atas. Kita tutup sampai sini aja dulu. Bagian belt sini ada lagi, cuman karena nanti dia tercropping sama lututnya, jadi saya bikin segini dulu. Lalu kita lanjut lagi ke bagian sini. Nah, kita bikin segini dulu aja ya. Lalu di aksesoris beltnya ada kayak semacam garis bundar gitu ya, di bagian atas dan bagian bawah. Nah, cuman sekali lagi karena di sini kita mau bikin lutut, jadi saya bikin segini dulu aja. Oke, nah sekarang kita akan coba lengkapi kostumnya. Nah, biasanya di kostum Kate Bishop itu dia ada kayak semacam garis pembagi untuk bagian atasannya. Nah, boleh diikutin garisnya sesuai dengan yang di sebelah kiri ya, garis lengkungannya. Lalu bagian sininya pun juga dia ada kayak semacam garis lain. Oke, nah sudah jadi. Lalu di bagian tangannya juga ada garis lagi. Nah, ini dia bagian sarung tangannya. Di bagian sarung tangan juga ada motif, 3 motif. Oke, terus di sarung tangan sebelah kiri di bagian telapak tangannya. Oke, sudah jadi. Nah, sebelum kita ke kakinya dan juga senjatanya, kita boleh lengkapi bagian rambut nih ya. Nah, untuk rambutnya kita akan coba lengkapi bagian sebelah kanan dulu. Nah, karena dia cenderung agak wavy, jadi kita boleh bikin helaian rambutnya agak sedikit bergelombang. Nah, karena rambutnya juga panjang, kita boleh bikin rambutnya ini mungkin sebatas sampai bagian bawah dadanya ya. Nah, kayak gini. Jadi, gelombang-gelombang halus aja, nggak usah terlalu keriting banget. Dan juga pembagian garisnya ada yang lebih lebar, ada yang lebih sempit. Oke, lalu untuk arah gelombangnya kita boleh bikin berlawanan arah. Jadi nggak selalu sama arah gelombangnya. Misalkan yang ini arahnya sudah seperti ini, oh berarti yang bagian selanjutnya bisa arah sebaliknya. Oke, lalu bagian sini biar terlihat lebih bervolume, kita boleh tambahin lagi garis-garisnya. Oke, sudah jadi untuk rambut dari Kate Bishop. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian kakinya ya. Nah, jadi di sini saya mau bikin Kate Bishop ini sedang memanah sambil berlutut ya. Kita akan bikin
kaki sebelah kiri dulu. Kita akan mulai dari bagian pinggul sampai ke bagian pahanya. Nah, ini kita bikin sampai sini. Lalu di bagian kostum celananya ini dia ada kayak semacam tambahan aksesoris, kita boleh bikin kayak gini. Nah, cuma segini aja. Lalu kita lanjutkan lagi bagian pahanya, mungkin kurang lebih sampai sini. Oke, cukup sampai sini. Lalu kita tarik ke atas bagian paha yang satunya lagi. Nah, kalau sudah, kita akan lanjutkan ke kaki sebelah kanannya. Kita akan mulai dari lututnya dulu. Nah, garis lengkung kayak gini. Lalu bagian betisnya, garisnya agak diagonal sampai sini aja. Lalu kita bikin lagi yang bagian satunya. Nah, garis lututnya boleh kita lanjutkan lagi. Agak lengkung sampai ke bagian dekat sini. Bentuknya semakin bundar. Dan bagian beltnya boleh kita teruskan yang sebelah kanan. Lalu ini masih bagian pinggul. Nah, terus untuk bagian garis lingkaran beltnya kita juga boleh lanjutkan. Nah, lalu garis pada bagian atasannya kita lanjutin lagi, cuma sebatas sampai pertengahan beltnya aja. Oke, sudah jadi bagian sininya. Nah, sekarang kita hanya tinggal menambahkan sepatunya dan juga kaki bagian bawah sebelah kiri. Kita akan bikin dia mengenakan sepatu boots gitu ya. Oke, kita bikin bagian atasnya dulu. Lalu karena dia sedang menapak, jadi kita boleh bikin bagian depannya seperti ini. Nah, lalu dia ada kayak semacam alasnya. Kecil aja, nggak terlalu besar. Oke, untuk sepatunya sudah jadi. Kita bisa lengkapi model dari sepatunya. Jadi garis sampai sini, terus bagian sininya kayak bentuk bentuk segitiga. Nah, kayak gini. Lalu ini adalah tali-tali sepatunya. Kita boleh bikin garis XX aja yang lumayan banyak. Oke, sudah jadi untuk kaki sebelah kanan. Nah, kita sekarang tinggal lengkapi kaki sebelah kiri. Oke, nah untuk bagian sininya karena view angle-nya dari depan, jadi sepatu boots-nya nggak terlalu kelihatan banget ya, jadi cuma kelihatan seperempatnya aja. Nah, cuma segini aja kita bisa bikinnya. Oke, nah yang terakhir kita tinggal tambahin garis di bagian paha kirinya. Nah, ada 2 garisnya. Oke, wah nggak kerasa udah jadi ya untuk kostum dari Kate Bishop. Nah, sekarang kita tinggal menggambar weaponnya atau senjata panahannya ya. Nah, kita akan mulai dari pegangannya dulu di sini. Jadi kayak bentuk garis lengkung. Nah, sebatas sampai sini aja. Lalu kita akan bikin atribut bagian atasnya. Bagian sini 1, terus di bagian bawahnya 1. Lalu di bagian sininya lengkung, garis lengkung. Sini juga sama. Nah, terus kita boleh bikin ada lingkaran 2, 1 di sini, 1 di bawah. Dihubungkan dengan garis lengkung juga. Oke, untuk pegangannya sudah jadi. Sekarang kita akan membuat bagian senjatanya, bagian atasnya. Nah, di sini kita langsung bikin garis lengkung. Pertama boleh lurus dulu. Lalu kita bikin makin ke kiri dia makin lengkung. Nah, sebatas sampai sini. Terus kita bikin kayak semacam bentuk oval atau lonjong. Terus kita bikin garis yang sama seperti di bagian sampingnya. Nah, makin ke bawah, makin ke pegangannya makin lebar. Oke, sudah jadi. Terus kita bikin motifnya. Oke, dan kita boleh tambahin garis-garis horizontal pendek. Terus di bagian sini ada lingkaran besar, di bawahnya lingkaran kecil.
Oke, sudah jadi. Nah, untuk bagian bawah juga sama seperti bagian atas. Garis lurus dulu, terus baru lengkung. Lalu kita bisa bikin bentuk ovalnya. Terus kita bikin lagi garis yang sama seperti di bagian sampingnya. Oke, sudah jadi. Sekarang kita bikin lingkarannya yang besar, lingkaran yang kecil. Lalu ada semacam bentuk tabung gitu ya di bagian ujungnya. Terus kita bisa bikin garis motif mengikuti garis luarnya sama garis horizontal pendek-pendek. Kisaran jumlahnya bebas, nggak mesti banyak. Secukupnya aja. Nah, sudah jadi untuk bagian panahnya. Sekarang kita akan coba bikin anak panahnya. Nah, pertama-tama kita bisa bikin garis dari sini, pegangannya ke bagian sini. Nah, kalau bisa dibikin selurus mungkin ya. Kalau misalkan Sobat Globi agak kesulitan untuk menggambar langsung, boleh menggunakan bantuan penggaris dari sini sampai sini. Nah, terus kita boleh tebalkan garisnya, jadi garisnya nggak terlalu tipis. Kita boleh bikin agak lebih tebal. Oke, sudah jadi. Lalu kita bikin yang bagian bawahnya juga sama. Dari pegangannya sini, ketemu bagian sini. Nah, Sobat Globi diperbolehkan menggunakan penggaris supaya lebih lurus. Tapi kalau mau langsung juga boleh. Dan kita boleh bikin lebih tebal garisnya. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita tinggal bikin yang satunya lagi. Sama juga bisa menggunakan penggaris. Kita boleh tebalkan lagi. Oke, sudah jadi untuk bagian senjatanya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mewarnai bagian matanya. Kita akan warnai bagian tengahnya dulu. Warnai seperti biasa. Bagusnya sih juga mengikuti bentuk bulat ya, jadi diputer-puter warnainya. Nah, selain di bagian tengah, kita juga boleh mewarnai sisi kiri dan kanan matanya. Oke, mata sebelah kiri sudah jadi. Nah, yang mata sebelah kanan juga sama, kita ikut warnai juga. Sisi sebelah kiri, terus bagian tengahnya, dan sisi sebelah kanan. Oke, sudah jadi. Nah, di sini mungkin saya mau tambahin sedikit detail-detail yang bisa Sobat Globi perlukan untuk mengenhance gambarnya biar lebih keren, biar lebih berisi juga. Ada apa ya maksudnya? Lebih bagus dan lebih menarik. Bagian rambutnya kalau misalkan Sobat Globi mau bikin lebih natural lagi, boleh ditambahin garis-garisnya di area-area yang diperlukan saja, tidak semuanya. Oke, sudah selesai saya tambahkan detail. Nah, sekarang seperti biasa saya mau tambahin double outlining supaya gambarnya terlihat lebih full, lebih jelas. Nah, cuma sekali lagi, kalau misalkan Sobat Globi sering nonton video kita, saya sering melakukan teknik ini. Ya, biasanya ini kita lakukan di finishing section ya. Jadi kalau misalkan gambarnya biar terlihat lebih bervolume, kita boleh tambahkan double outlining ini. Tapi double outlining ini hanya berlaku di garis-garis luarnya aja, tidak berlaku di garis area dalam. Karena area dalam itu dia lebih ke detail, ya. Jadi ini hanya untuk mengenhance gambar outline aja. Nah, mungkin di sini yang agak perlu hati-hati di bagian rambutnya ya, karena kita harus teliti, jangan sampai salah gores. Oke, untuk bagian rambutnya sudah hampir selesai saya outliningnya. Nah, sekarang waktunya saya untuk double outlining bagian
badannya, kakinya, dan juga senjatanya nantinya. Oke, untuk gambar Kate Bishopnya sudah selesai. Nah, gimana nih Sobat Globi? Mudah ya cara membuatnya. Nah, pastikan untuk selalu latihan dan belajar ya, karena untuk bisa mahir menggambar itu pastinya butuh proses yang panjang ya. Asalkan Sobat Globi giat berlatih, pasti lama-kelamaan akan terlihat hasilnya. Oke, selamat mencoba dan nantikan video tutorial kita selanjutnya ya. Happy drawing! Bye-bye!